Bab 46-53. Pengasuh anak Presdir. Kaira dan Kanaya tengah berenang bersama, keduanya tampak begitu senang dan gembira. Kanaya terus tertawa ketika Kaira mengajaknya bermain. Kaisar kemudian ikut bergabung dengan mereka, di mana Kaisar bertelanjang dada dan hanya mengenakan boksernya. Kaira sampai menelan air ludahnya ketika melihat tubuh Kaisar. Ia bukan sekali ini baru melihatnya, tapi entah mengapa tubuh Kaisar begitu membuatnya terpesona. Apalagi wajah tampan Kaisar. Astaga, apa yang aku pikirkan? Gumam Kaira. Tiba-tiba Kaisar memeluknya dari belakang hingga tubuh Kaira seolah seperti tersengat aliran listrik. Tuan. Kaira menjadi gugup apalagi saat Kaisar menaruh wajahnya di pundak Kaira. Apa hem? Tanya Kaisar pelan. Jangan seperti ini, aku malu. Jawab Kaira. Kenapa malu? Aku suamimu dan kau adalah istriku. Kata Kaisar tersenyum. Tapi, ucapan Kaira terhenti, ketika ia merasakan sesuatu bergerak di selape empatnya. Kaisar mengusap kasar wajahnya ketika juniornya berdiri, ketika ia memeluk Kaira. Kaira kemudian langsung menjauh dari Kaisar dan mengajak Kanaya bermain lagi. Astaga, sabar junior. Sabar. Ucap Kaisar dalam hati. Ia harus menunggu Kaira selesai ujian barulah ia berencana untuk menyentuh Kaira. Lah tak boleh egois, sebab Kaira harus fokus dengan ujian sekolahnya. Setelah acara berenang itu selesai, Kaisar mengajak Kaira dan Kanaya ke mall. Ia ingin mengajak mereka berbelanja dan jalan-jalan. Saat mereka sudah meninggalkan rumah, Anya baru tiba di rumah disambut oleh Big Sumi dan Big Minah. Nyonya. Keduanya nampak terkejut melihat kedatangan Anya. Di saat mereka tahu Kaisar kini telah bahagia bersama Kaira, namun kini Anya malah kembali ke rumah. Ada apa Big? Seperti melihat hantu saja. Ucap Anya dengan ketus. Bagaimana ini Sumi? Bisik Big Minah. Aku gak tahu, pokoknya kita diam sajalah. Jawab Big Sumi karena tak ingin punya masalah. Lah melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumahnya, hal pertama yang ia lihat adalah kamar Kanaya, namun Kanaya tidak ada di kamarnya. Lah kemudian menuju kamarnya di lantai atas, mencari suaminya namun suaminya juga tidak ada di kamarnya. Anya kemudian memilih membersihkan tubuhnya, saat ia mandi dan membersihkan bagian intimnya lagi-lagi ia merasakan kesakitan. Ia benar-benar mengutuk Alex yang sudah membuatnya seperti itu. Alex sialan. Aku bersumpah kau cepat mati. Kata Anya mengutuk Alex. Setelah Anya selesai mandi dan berganti pakaian, Anya turun ke lantai bawah. Sejak tadi ia menunggu Kaisar dan Kanaya pulang namun sampai jam 9 malam pun mereka belum juga pulang. Kemana mereka? Tanya Anya seorang diri. Anya kemudian melihat Big Sumi yang tengah berjalan ke arah dapur. Ia memanggil Big Sumi dan bertanya padanya. Big Sumi. Big Sumi langsung menghentikan langkah kakinya dan menoleh pada Anya dan menghampirinya. Iya, Nyonya. Jawab Big Sumi pelan. Kemana suami dan anakku sejak tadi mereka belum pulang? Kata Anya merasa cemas. Oh, kata Nyonya Kaira. Big Sumi langsung menghentikan ucapannya, yang tidak sengaja menyebut nama Kaira dengan sebutan Nyonya, dan itu membuat kening Anya langsung mengernyit. Ah, maksudnya, Nona Kaira bilang mereka pergi ke mall. Kata Big Sumi menjelaskan dengan degup jantung tak beraturan. Ia sendiri bingung dan takut harus berkata apa di hadapan Anya, takut salah berucap dan ia pun takut dipecat. Ke mall? Tanya Anya penuh selidik pada Big Sumi. Tiba-tiba Anya menoleh ke sumber suara, ketika Anya mendengar mobil Kaisar tiba di depan halaman rumah. Aduh, kayaknya bakal perang dunia ini. Kata Big Sumi seorang diri. Ia kemudian mencari Mina. Anya kemudian membuka pintu rumah dan memberikan kejutan pada Kaisar. Kejutan. Namun saat ia tengah memberikan kejutan,
Tiba-tiba ia dibuat terkejut, melihat suaminya sedang merangkul Kaira begitu mesra berjalan menuju pintu rumah dan bahkan mencium kening Kaira dengan lembut. Dek. Bab 47. Kaisar dan Kaira menghentikan langkah kaki mereka ketika melihat Anya sudah berdiri di depan pintu. Keduanya sama-sama menatap Anya yang tengah menatap mereka. Mata Anya memanas ketika melihat tangan Kaisar yang merangkul mesra Kaira. Anya. Lirih Kaisar, ia tak tahu kalau Anya sudah kembali setelah 3 bulan hilang kabar. Kaira menundukkan wajahnya karena merasa bingung harus bagaimana menghadapi Anya yang sudah kembali ke rumah. Kaira, bawalah Kanaya ke kamarnya. Ucap Kaisar pelan dan Kaira menganggukkan kepalanya. Kaira memang tengah menggendong Kanaya yang sudah tertidur pulas saat mereka pulang dari mall. Anya sebenarnya ingin sekali mengambil Kanaya dari Kaira tapi melihat putrinya yang sudah tertidur pulas, Anya pun mengurungkan niatnya. Permisi, Nyonya. Ucap Kaira pelan berjalan melalui Anya. Kini tinggallah Kaisar dan Anya yang sama-sama masih berdiri di sana. Kaisar menghela nafasnya kemudian masuk ke dalam rumah tanpa memperdulikan Anya. Anya diam membeku melihat sikap Kaisar padanya. Biasanya setiap kali Anya pulang, Kaisar akan menyambutnya dengan pelukan dan ciuman singkat, namun kali ini tangannya dipeluk atau dicium, menatap wajahnya pun Kaisar tidak kepadanya. Anya berjalan mengekor pada Kaisar hingga ke kamar mereka berdua. Kaisar melepaskan jam tangannya dan menaruhnya di atas nakas. Sayang, aku sudah pulang. Ucap Anya dengan lembut. Lalu, kata Kaisar tanpa melihat Anya. Lalu, Anya mengernyitkan dahinya. Kupikir kau sudah lupa jalan pulang. Kata Kaisar. Ia menuju walk-in closet dan mengambil pakaian tidurnya di sana, sedangkan Anya terus membuntutinya. Sayang, jangan begitu, aku masih istrimu. Kata Anya. Kaisar menarik sudut bibirnya membentuk sebuah senyuman ketika Anya mengatakan jika Anya masih istrinya. Istri ya. Kaisar menoleh pada Anya, kemudian ia fokus kembali mengganti pakaiannya. Ternyata kau masih ingat statusmu. Ucap Kaisar dengan suara beratnya. Sayang, kau kenapa? Kau tidak suka aku kembali? Tanya Anya yang merasa kesal karena sejak tadi Kaisar selalu mengabaikannya. Kau yang kenapa Anya? Ucap Kaisar dengan suara meninggi, hingga Anya terkejut bukan main mendengarnya. Kemana kau selama ini? Tidak pernah pulang barang sehari pun untuk melihat aku terutama Kanaya. Kata Kaisar menatap tajam Anya, ia sudah begitu kecewa pada wanita yang ia cintai tersebut. Kau tahu sendiri kalau aku. Ucapan Anya terputus ketika Kaisar menyela terlebih dahulu. Mengejar karirmu dan mimpimu. Itu kan alasannya. Ucap Kaisar. Tidakkah kau tahu Kanaya setiap malam memanggilmu, bahkan ia sampai jatuh sakit karena merindukanmu, di mana nuranimu sebagai seorang ibu, Anya. Kaisar sudah hilang kesabaran menghadapi Anya. Anya terdiam, ia kini berlutut di kaki Kaisar. Kesalahannya memang begitu fatal dan memang seharusnya ia menerima hukuman atas kemarahan suaminya. Maafkan aku salah Mas. Kata Anya bersimpuh di hadapan Kaisar. Kaisar hanya diam saja seolah ia sudah mati rasa dan tak merasa iba pada Anya. Terlambat Anya. Kata Kaisar menekankan kata-katanya, ia berlalu dari hadapan Anya. Dan dengan cepat Anya segera menyusul Kaisar. Akan kulakukan apapun untuk menebus kesalahanku, aku akan berhenti jadi penyanyi dan menjadi istri yang baik bagimu, Mas. Kata Anya penuh kepastian. Kaisar tertawa mendengarnya, seorang Anya Letisa yang sangat terobsesi dengan mimpinya mana mungkin mau meninggalkan hal itu untuknya. Apa kau tengah kerasukan? Sikapmu benar-benar aneh. Kata Kaisar menatap Anya dengan senyuman mengejek. Aku serius, Mas. Aku sudah memikirkannya, aku akan berhenti menjadi penyanyi. Anya mencoba menggenggam tangan Kaisar namun Kaisar langsung menepisnya. Beri aku kesempatan satu kali, Mas. Ku mohon.
Ucap Anya dengan air mata yang menetes. Sudah mengatakan padamu, aku tidak melarangmu menggapai mimpimu asalkan kau memprioritaskan aku dan Kanaya, tapi apa nyatanya kau malah lebih fokus pada karirmu ketimbang keluargamu sendiri. Kata Kaisar begitu kecewa pada Anya. Iya, aku tahu. Aku minta maaf, harus bagaimana lagi aku mendapatkan maafmu, Mas? Ucap Anya menghapus air matanya. Kau selalu seperti itu menganggap rasa kecewaku hanya sebagai lelucon. Ingat Anya, rasa cintaku bisa berubah atas sikapmu. Kata Kaisar tanpa melihat Anya. Apa maksudmu? Apa kau jatuh cinta dengan wanita lain? Tanya Anya to the point. Kaisar langsung menoleh, padahal ia tak mengatakan hal itu pada Anya. Bukankah kau sendiri yang tanpa sadar telah mendoakan aku mencari wanita lain? Kata Kaisar yang membuat Anya langsung terkejut mendengarnya. Siapa wanita itu? Katakan siapa? Tanya Anya. Ia kemudian teringat akan wajah Kaira, di mana Kaira yang barusan dirangkul oleh Kaisar bahkan dicium olehnya. Kaira. Tebak Anya. Bab 48. Anya menjadi gelap mata, sudah jelas ia bisa menebak jika Kaisar ada hubungan dengan Kaira. Anya langsung mencari Kaira di kamarnya, ia masuk ke dalam kamar Kaira di mana kamar Kaira sudah berubah menjadi cantik, dan matanya tertuju pada kemeja milik Kaisar yang ada di dalam kamar Kaira. Kaira terkejut melihat kedatangan Anya yang tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Anya kemudian menatap Kaira dan langsung menamparkan dan menarik rambut Kaira. Plak. Ah. Nyonya sakit. Dasar setan kecil. Beraninya kau menggoda suamiku. Pekik Anya ia menyerang Kaira, hingga Kaira ketakutan dan menangis. Kaisar yang melihat Anya tengah memukuli Kaira pun langsung melerainya dan membawa Kaira di belakang tubuhnya. Anya hentikan. Ucap Kaisar dengan suara meninggi. Kau membelanya Mas. Anya menatap nanar pada Kaisar. Iya, memangnya kenapa? Tanya Kaisar menatap tajam Anya. Hahaha, Mas. Aku istrimu. Kata Anya dengan suara meninggi dan nafas yang naik turun. Dan dia juga adalah istriku. Ucap Kaisar dengan suara beratnya, hingga membuat jantung Anya seakan berhenti berdetak. Dek, apa? Anya tercengang mendengarnya. Ia seakan telah bermimpi buruk ketika suaminya mengatakan jika Kaira adalah istrinya. Kau jangan bercanda, sayang. Kata Anya ia seakan tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Kaisar. Kau perlu bukti. Tantang Kaisar ia kemudian mengambil buku nikah yang ada di laci meja belajar Kaira dan memberikannya pada Anya. Jantung Anya bak ditikam sembilu, tangannya bergetar ketika melihat buku nikah Kaisar dan Kaira. Apa ini? Itu sudah cukup menjelaskan hubunganku dengannya Kaira. Kata Anya. Kau selingkuh Mas. Kau tega sekali, Mas. Ucap Anya frustasi ia menangis ketika tahu kalau suaminya sudah menikah lagi. Dasar pelakor kau. Sini kau. Kata Anya ingin kembali menyerang Kaira namun dengan sigap Kaisar langsung menghalangi Anya. Anya sudah hentikan. Kaisar langsung meringkus Anya agar tidak bertindak berlebihan lagi untuk kedua kalinya. Kau tega padaku Mas. Kata Anya. Tak lama Kaisar membawa Anya menuju ruang keluarga. Anya masih menangis mengetahui fakta kalau suaminya sudah menikah lagi. Kaira pun hanya bisa diam karena takut salah berbicara, jadi biarlah Kaisar yang mengambil keputusan. Sekarang kau sudah tahu semuanya, Anya. Semua terjadi bukan karena kehendakku, tapi kau sendiri yang memulainya. Tidak ada yang salah dengan hubungan kami menikah atas dasar cinta dan disaksikan oleh para malaikat. Kata Kaisar menjelaskan. Tapi apa harus dengan cara menikah lagi? Aku tidak rela jika harus berbagi suami dengan wanita lain. Bantah Anya. Wanita manapun tidak akan ikhlas dan rela melihat suaminya telah menikah lagi. Saat aku membutuhkanmu dan juga Kanaya,
Apa kau pernah sedikit pun memikirkan kami? Kau bahkan tidak pernah mengangkat panggilanku. Kau dengan terang-terangan telah mengabaikan keluarga kita. Apakah aku harus terus-menerus menjalani hubungan pernikahan semacam itu? Aku pria normal, Anya. Ingat itu. Kata Kaisar mengingatkan Anya. Tapi mengapa harus dengan dia? Anya kembali menangis, ia merasa tersingi ketika melihat Kaira. Kaira masih muda dan cantik, tentu saja suaminya sampai jatuh hati pada Kaira. Lalu dengan siapa? Aku hanya melihat dia gadis yang sederhana dan begitu sayang pada Kanaya. Kata Kaisar. Sudah sewajarnya dia sayang pada Kanaya, karena dia adalah pengasuh Kanaya. Sadarlah Mas, dia itu hanyalah pengasuh anakmu. Kata Anya menjelaskan status sosial Kaira, dan Kaira merasa tidak enak hati mendengarnya. Apa hubungannya? Aku tidak memandangnya sebagai seorang pengasuh Kanaya. Kali ini kau harus menerima keputusanku, Anya. Terima Kaira sebagai istri keduaku, atau kau tidak perlu lagi menjadi istriku. Ancam Kaisar yang membuat Anya diam membeku. Tuan. Lirih Kaira menatap Kaisar. Bab 49. Kaisar. Suara Anya tercekat, ia tak menyangka jika Kaisar benar-benar telah berubah, cintanya tak lagi untuknya. Semua itu karena ulah Anya sendiri yang membuat Kaisar sampai berpaling hati. Bukankah kau lebih suka dengan karirmu? Silahkan kau fokus meraih mimpimu. Pintu rumah ini selalu terbuka untuk kau pergi tanpa perlu lagi pamit padaku. Kata Kaisar dengan tegas. Anya menggelengkan kepalanya, tentu ia tak akan lagi bisa kembali ke dunianya, sebab ia sudah bertekad untuk memperbaiki rumah tangganya, lagi pula ingatannya akan Alex selalu membuatnya takut untuk melihat dunia luar. Iya, aku akan menerima Kaira sebagai maduku. Tapi tolong jangan ceraikan aku mencintaimu Mas, dan aku tak bisa jauh dari Kanaya. Anya menitihkan air matanya, ia harus belajar menerima kenyataan kalau ia kini telah memiliki madu. Yakin lambat laun perasaan Kaisar akan berubah pada Kaira dan kembali padanya. Kaisar menoleh pada Anya yang tengah menatapnya. Ia tahu bagaimana perasaan Anya yang harus rela dimadu, tapi ia juga tak bisa membohongi dirinya sendiri sebab semua terjadi karena ulah Anya sendiri. Baiklah, aku tidak akan menceraikanmu, asalkan kau mau memperbaiki dirimu. Kata Kaisar dengan suara beratnya. Kaira hanya diam sejak tadi, ia tak berani menatap Anya. Anya kemudian terhambur memeluk Kaisar di hadapan Kaira. Kaira yang melihat itu lagi-lagi hanya bisa diam. Terima kasih, Mas. Anya melirik Kaira sekilas, ia berpikir biarlah kali ini ia sedikit mengalah harus berbagi suami dengan Kaira. Sebab ia memiliki rencana untuk mengambil hati Kaisar kembali. Tak lama Anya melepaskan pelukannya dan menggenggam tangan Kaira. Kaira, maafkan aku yang telah menamparkanmu. Ucap Anya dengan berat hati, ia harus meminta maaf pada Kaira padahal dalam hatinya ia ingin sekali mencabik-cabik Kaira yang telah merebut suaminya. Kaira menjadi tak enak hati, dalam hal ini semuanya punya porsi kesalahan masing-masing. Kaira sendiri juga salah telah jatuh cinta pada Kaisar. Nyonya, jangan seperti ini. Aku tidak apa-apa. Jawab Kaira. Tidak, aku salah. Aku sudah menyerangmu tanpa alasan. Maaf. Anya tertunduk di mana hatinya begitu menyeruak ingin melampiaskan amarah yang ada. Anya kemudian menatap Kaisar. Mas, aku sudah menerima Kaira sebagai maduku. Tapi aku memiliki syarat padamu, kata Anya. Apa? Tanya Kaisar yang merasa heran pada Anya, sudah diberi kesempatan malah meminta syarat pula. Kau harus bersikap adil padaku. Walau bagaimanapun juga aku istri pertamamu. Aku juga memiliki hak yang sebagai istrimu. Kata Anya, ia tak terima jika nantinya Kaisar lebih condong bersama dengan Kaira, sedangkan Anya sendiri juga berstatus sebagai istri sah. Kaira melirik suaminya dan menganggukkan kepalanya, berharap Kaisar mau menerima permintaan Anya.
Sebab apa yang dikatakan oleh Anya memang benar adanya. Kaisar yang melihat ke arah Kaira pun hanya bisa menghela nafasnya, pada akhirnya ia memang harus bersikap adil pada kedua istrinya. Baiklah, akan kuturuti permintaanmu, kata Kaisar dan membuat Anya sedikit tersenyum. Malam itu setelah pertengkaran hebat tersebut usai, ketiganya sama-sama saling memaafkan dan mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Kaisar dan Kaira pikir, Anya bisa berubah sikap dan belajar menerima kenyataan, namun itu salah. Anya memiliki rencana licik untuk memisahkan Kaisar dan Kaira. Sebab ia tak akan rela jika harus berbagi suami dengan Kaira. Bab 50. Salut loh sama Nyonya Anya, dia mau dimadu, kata Sumi saat tengah menjemur pakaian bersama Minah. Ia mau bagaimana lagi, coba. Kesalahan utamanya ada pada Nyonya Anya. Coba kalau Nyonya tidak abai pada keluarganya pasti Tuan Kaisar tidak akan kepincut wanita lain, tambah Big Minah. Tapi aku kok tidak yakin ya, kalau Nyonya Anya tulus dan ikhlas menerima Kaira, kata Big Sumi. Ia tahu benar seperti apa sikap dan perilaku Anya, tidak mungkin Anya dengan mudahnya menerima Kaira sebagai madunya. Hus, jangan souzon, kata Big Minah membantah Big Sumi. Lain halnya dengan Kaira, ia sudah bangun subuh-subuh seperti bisanya ia akan mengurus Kanaya sebelum ia berangkat sekolah. Sedangkan Anya sendiri masih terlelap dalam tidurnya. Kaisar mencari keberadaan Kaira yang sudah hilang di samping tidurnya. Ia yakin pasti Kaira berada di kamar Kanaya. Lah kemudian turun dari tempat tidur dan menuju kamar Kanaya. Ia melihat bagaimana Kaira memakaikan pakaian pada Kanaya dan mendandani Kanaya agar terlihat cantik. Kaisar melihat ke arah tangga, bahkan Anya belum turun dari kamarnya. Kaisar mengusap kasar wajahnya. Kaira dan Anya sangat berbeda jauh dalam mengurus Kanaya. Bagaimana pula Anya bisa mengurus Kanaya dengan baik, sedangkan Anya sendiri sudah terlalu lama menelantarkan Kanaya. Setelah Kaira selesai mengurus Kanaya, Kaira membuatkan sarapan untuk Kanaya di dapur. Kaisar memeluk Kaira dari belakang karena merasa kagum dengan istrinya itu. Kaira masih gadis remaja tapi sangat telaten dalam mengurus anak kecil. Kaira yang merasa senang dipeluk oleh Kaisar pun hanya bisa tersenyum ketika mendapatkan pelukan tersebut. Aku rasanya ingin punya anak darimu, seloroh Kaisar yang membuat Kaira terkejut mendengarnya dan langsung membalikkan tubuhnya menghadap Kaisar. Anak? Kenapa? Kau tidak mau punya anak dariku? Tanya Kaisar menatap mata Kaira. Kaira terkekeh, membayangkan bagaimana nantinya jika ia hamil dan punya anak pasti ia akan sangat menggemaskan dengan perut buncit dan mengurus bayi di usia muda. Katanya aku masih bocil, kata Kaira mengerucutkan bibirnya. Kalau sudah 17 tahun, bukan bocil lagi kan? Kata Kaisar. Mana ada. Udah naik 18 tahun sekarang baru boleh. Ucapan Kaira terhenti. Apa? Pipi Kaira langsung merona merah. Kaisar pun terkekeh, ia kemudian mencium bibir Kaira sekilas. Nawar 1 tahun kan tidak masalah, kata Kaisar mengedipkan satu matanya. Kaira tahu apa yang dibicarakan oleh suaminya. Ia sudah menikah, tentu Kaisar akan meminta haknya sebagai seorang suami. Dasar suami genit. Kanaya masih kecil masa sudah mau punya adik. Cibir Kaira. Ia kemudian memasukkan makanan yang ia buat untuk Kanaya ke dalam piring. Memangnya kenapa? Tanya Kaisar. Dia masih kecil, Tuan. Masih kecil saja sudah kurang kasih sayang apalagi ditambah punya adik, jawab Kaira yang membuat Kaisar terdiam. Benar bukan? Kanaya sudah kekurangan kasih sayang darinya dan Anya, apakah ia bisa seegois itu pada putrinya sendiri? Aku hanya bercanda, sayang, kata Kaisar mengelus pucuk kepala Kaira. Tak lama Anya keluar dari kamarnya dan menuruni anak tangga. Ia melihat Kaisar dan Kaira tengah di dapur dan Kanaya juga sudah mandi dan cantik. Anya tentu saja merasa cemburu.
melihat bagaimana kaisar memperlakukan Kaira begitu mesra. "Ayo Kanaya, sarapan dulu ya." Ajak Kaira menyuapi Kanaya makanan. Kanaya menyambut suapan pertama dari Kaira. "Selamat pagi," kata Anya mencoba tersenyum namun dalam hatinya ia ingin berteriak kencang. Anya. Bab 51. "Selamat pagi, Nyonya," jawab Kaira saat tengah menyuapi makan Kanaya, sedangkan Kanaya tidak menoleh pada Anya sama sekali. Mungkin karena sudah lama tak bertemu dengan Anya, Kanaya jadi lupa siapa ibu kandungnya. Kai, aak. Kanaya membuka mulutnya dan ingin makan lagi. Kaira pun dengan senang hati menyuapkan makanan lagi ke mulut Kanaya. "Kaira, sini biar aku saja," kata Anya dengan lembut, walau bagaimanapun ia adalah ibu kandungnya, ia ingin merawat Kanaya. Kaira pun memberikan piring tersebut pada Anya pun dengan senang hati menyambutnya. Saat Anya ingin menyuapi Kanaya, Anya dibuat terkejut ketika Kanaya menolaknya dan memanggil nama Kaira. Kai. Kanaya bahkan tidak mau disuapi oleh Anya. "Sayang, ini Mama. Hari ini makan sama Mama ya," kata Anya mencoba membujuk Kanaya namun Kanaya malah menangis memanggil nama Kaira. "Kai. Hiks. Hua. Kau sudah terlalu lama meninggalkan Kanaya, lihat dia sendiri sudah lupa siapa dirimu," kata Kaisar pada Anya. Kaira mencoba menenangkan Kanaya, hingga pada akhirnya Kanaya diam dan mau makan kembali. "Aku akan berusaha agar Kanaya ingat padaku, Mas," lirih Anya. Ia merasa sedih putrinya sendiri bahkan sudah tak mengenalinya. "Seharusnya kau lebih dulu bangun daripada Kaira, Anya. Ingat tugas Kaira itu bukan lagi sebagai seorang pengasuh tapi istriku juga. Tapi coba kau lihat, Kaira masih telaten mengurus Kanaya," kata Kaisar yang membuat Anya semakin terpojok. Selama ini urusan mengurus Kanaya, Anya selalu mempercayakannya pada seorang pengasuh. Ia memang sangat jarang bahkan tak pernah sama sekali mengurus Kanaya. Apalagi memandikan dan memberi makan Kanaya. "Maafkan aku Mas. Mulai hari ini aku akan mengurus Kanaya," kata Anya dengan lembut, agar Kaisar luluh padanya, namun ternyata Kaisar malah berlalu pergi dari hadapannya. Setelah Kanaya selesai makan, Kaira mengelap mulut Kanaya dengan tisu basah. "Anak pinter. Kai mau berangkat sekolah dulu ya," ucap Kaira mencium pipi Kanaya. Anya pun mendekat ke arah Kanaya dan Kaira. "Kaira, biar Kanaya bersamaku," kata Anya. Ia tidak akan patah semangat untuk merawat putrinya agar putrinya itu ingat kembali padanya. Kaira menoleh pada Anya, ia pun menganggukkan kepalanya. "Iya, Nyonya," jawab Kaira. "Jangan panggil aku Nyonya. Aku bukan lagi majikanmu," kata Anya mencoba bersikap tenang menghadapi Kaira. Ia tak akan menunjukkan kebenciannya pada Kaira. Karena seperti itulah sifat asli Anya. "Panggil aku Mbak mulai sekarang," kata Anya dan Anya menganggukkan kepalanya serta tersenyum kikuk pada Anya. Iya Mbak." Pada akhirnya Kaira berangkat sekolah di mana Kaisar pun juga akan berangkat ke kantor. Anya menyusul Kaisar mengantarkannya sampai depan pintu rumah. Suatu hal yang tidak pernah Anya lakukan sebelumnya seumur menikah dengan Kaisar. Kaisar sendiri merasa aneh dengan sikap Anya. Namun Kaisar berpikir, mungkin Anya benar-benar mau berubah dan memperbaiki dirinya. "Hati-hati di jalan Mas." Anya meraih tangan Kaisar menyalaminya serta mencium bibir Kaisar, di hadapan Kaira di mana Kaira masih berdiri di samping mobil Kaisar. Kaira memalingkan wajahnya ketika melihat pemandangan itu. Wajar saja jika ia merasa cemburu, mungkin ini adalah jawaban dari ucapan Kaisar tempo hari. Ketika Anya kembali ia harus siap berbagi suami dengan Anya, matanya harus terbiasa melihat kemesraan itu yang pada awalnya pernah ia lihat sebelum Kaira menjadi istri kedua Kaisar. "Rasakan itu Kaira," ucap Anya dalam hati.
Ia sengaja mensium bibir Kaisar di depan Kaira, agar Kaira cemburu dan merasakan apa yang ia rasakan juga. Aku tidak ingin merasakan sakit sendirian, Kaira. Kau juga harus merasakannya. Batin Anya bergemuruh, menatap Kaira penuh kebencian namun tetap dengan mengembangkan senyuman di bibirnya, melepaskan kepergian suaminya bersama Kaira. Bab 52. Ujian kenaikan kelas telah selesai dilaksanakan. Kaira nampak menghela nafas lega, namun ia masih merasa khawatir apakah ia bisa mendapatkan juara umum lagi pada semester ini atau tidak. Karena syarat beasiswa sekolah Kaira adalah ia harus mampu mendapatkan juara umum setiap semesternya. Kepala Kaira mendadak menjadi pusing, ia kemudian memutuskan untuk pulang ke rumah. Biasanya Kaisar akan menjemputnya, namun Kaisar ternyata ada rapat penting. Kaira kemudian memilih untuk naik ojek saja. Namun saat ia hendak sampai di gerbang sekolah, tangan ditarik oleh Reno. Reno masih penasaran dengan hubungan Kaira dan Kaisar. Selama 1 minggu ini ia selalu membuntuti Kaira. Ia kini sudah tahu kalau Kaisar memperlakukan Kaira bukan selayaknya seorang pengasuh anaknya, melainkan seperti pasangan. Reno melihat di sekelilingnya agar tidak ada yang mendengar pembicaraan mereka berdua. Kaira, jujur saja padaku, apa hubunganmu dengan Tuan Kaisar? Tanya Reno menatap Kaira. Kaira diam dan mengepakkan kedua tangannya. Haruskah ia katakan yang sejujurnya jika ia dan Kaisar sudah menikah? Kaira, katakan saja padaku, kata Reno. Kaira bingung harus jujur mengatakannya atau tidak. Aku melihat kalian, bukan sekali 2 kali tapi berkali-kali, itu sudah cukup membuktikan kalau kalian berdua memiliki hubungan. Kata Reno yang membuat Kaira terkejut. Kamu. Suara Kaira tercekat, ia tak tahu kalau Reno sudah sering melihatnya bersama Kaisar. Reno memegang kedua bahu Kaira, dan menatapnya begitu dalam pada jarak wajah yang begitu dekat. Apa kau menjadi selingkuhannya? Tanya Reno dengan suara beratnya. Dek. Jantung Kaira seakan berhenti berdetak. Ucapan Reno barusan sangat mengiris hatinya. Reno, jangan bicara sembarangan, kata Kaira menatap nanar. Lalu apa? Tanya Reno cepat. Ia sudah tak bisa bersabar lagi untuk menerima jawaban dari Kaira langsung. Kami sudah menikah, jawab Kaira pelan yang membuat Reno langsung melepaskan kedua tangannya. Jantung Reno berdebar begitu kencang. Ia tak menyangka dengan apa yang sudah dikatakan oleh Kaira barusan, jika Kaira dan Kaisar sebenarnya sudah menikah. Kau jangan bohong Kaira, sarkasnya. Aku jujur. Aku sudah menikah dengan Tuan Kaisar, kata Kaira lagi. Mau tidak mau ia harus menjelaskan pada Reno, agar Reno tidak salah paham lagi padanya. Kaira pikir biarlah ia katakan saja yang sejujurnya pada Reno, karena ia tahu Reno pria yang baik yang bisa menjaga statusnya. Reno patah hati, bunganya layu sebelum berkembang. Ia menyukai wanita di hadapannya itu sejak lama, tapi nyatanya lebih dulu dimiliki oleh pria lain. Reno, maaf kalau aku tidak bercerita padamu. Karena aku tidak mau menjadi bebanmu, kata Kaira pelan. Reno masih diam saja. Sangat sulit menerima kenyataan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Aku mau pulang, Reno. Sekali lagi aku minta maaf, kata Kaira hendak pergi dari hadapan Reno. Saat Kaira sudah berada di depan gerbang sekolah, Reno menghentikan motornya di depan Kaira. Naiklah, titahnya. Kaira terdiam. Ia pikir Reno akan marah padanya dan tak mau lagi berteman dengannya. Namun ia salah. Reno masih mau berteman dengannya. Pikiran Reno belum dewasa. Meskipun patah hati, setidaknya ia masih bisa melihat Kaira dan menyukai wanita itu dalam diam. Naiklah, aku antar kau pulang, kata Reno lagi. Kaira nampak ragu pulang bersama Reno. Aku tidak akan menculikmu, Kaira. Bila perlu kau hubungi suamimu itu, kata Reno dengan ketus.
ia kesal karena Kaira tak mau pulang bersamanya. Kaira kemudian tersenyum, ia hanya berpikir apakah Reno kecewa padanya. Namun nyatanya Reno tak seperti itu. Baiklah, jawab Kaira kemudian naik ke atas motor Reno dan Reno hanya bisa tersenyum getir. Bab 53. Lisa mengunjungi rumah Kaisar, ia khawatir dengan Anya yang sudah tidak bisa ia hubungi beberapa hari setelah pergi dari Bali. Lisa membawa koper Anya dan membuat Anya terkejut, melihat kehadiran manajer sekaligus sahabatnya. Anya, syukurlah kau baik-baik saja. Aku sangat mencemaskanmu, kata Lisa melihat Anya nampak baik-baik saja sedang bermain dengan Kanaya di kamarnya. Mau apa kau kemari? Aku sudah tidak mau lagi menjadi penyanyi, kata Anya dengan tegas. Apa kau yakin? Tanya Lisa. Aku berani mengatakannya karena aku yakin dengan keputusanku, jawab Anya melirik Lisa. Padahal dalam hatinya Anya masih ingin menjadi seorang penyanyi, namun keinginannya ia harus bertembok dengan masalah rumah tangga dan juga Alex. Lisa menghela nafasnya, namun ia masih curiga mengapa Anya dengan cepat mengakhiri karirnya. Kenapa kau melakukannya? Tanya Lisa lagi. Aku ingin menjadi istri dan ibu yang baik saat ini, jawab Anya. Lisa terdiam, ia tahu seperti apa Anya, tidak mungkin hanya karena masalah keluarga. Lisa yakin ada hal lain, ia kemudian terpikir akan Alexander. Apa karena Alex? Tanya Lisa lagi yang membuat Aya langsung menatap tajam ke arahnya. Jangan sebut pria brengsek itu. Jangan sampai orang lain tahu mengenai dia. Apalagi suamiku. Mau ditaruh kemana wajahku, kalau suamiku tahu aku sudah tidur dengan pria lain. Kata Anya yang tanpa sadar ucapannya itu sudah didengar oleh Kaira yang baru saja tiba di rumah dan berdiri di ambang pintu kamar Kanaya. Aku tidak mau pria brengsek itu tahu keberadaanku, kau tahu sendiri kan seperti apa dia. Dia itu pria gila. Kata Anya merasa takut jika harus berhadapan lagi dengan Alex yang mungkin bisa saja membawanya lagi. Lisa terdiam, ia kemudian membawa Anya dalam pelukannya. Saat ia dipeluk oleh Lisa netranya melihat sosok Kaira yang berdiri di depan pintu kamar Kanaya. Dek, jantung Anya seakan berhenti berdetak, ia yakin Kaira sejak tadi berada di sana dan pasti mendengar ucapannya dengan Lisa. Kau... Anya menatap tajam Kaira dengan mata yang berkaca-kaca. Bah, lirih Kaira, ia begitu terkejut mendengar ucapan Anya yang mengatakan kalau Anya sudah tidur dengan pria lain di belakang Kaisar. Itu artinya Anya sudah berselingkuh, pikir Kaira. Anya berdiri dari duduknya dan mendekat ke arah Kaira, menarik tangan Kaira ke halaman taman belakang rumah. Apa yang sudah kau dengar, hah? Tanya Anya langsung. Lisa hanya memperhatikan Anya dan Kaira. Kau menguping pembicaraanku, iya. Tunjuk Anya di wajah Kaira. Aku tidak sengaja mendengarnya, Mbak. Kata Kaira jujur. Plak, ak. Anya menamparkan wajah Kaira hingga Kaira kesakitan, Lisa langsung menjauhkan Kaira dari hadapan Anya. Anya. Lisa memperingati Anya agar tidak bertindak berlebihan. Jangan membela dia. Dia itu perusak rumah tanggaku, Lisa. Kata Anya dengan suara parau. Apa maksudmu, Anya? Tanya Lisa sedangkan Kaira ia menatap nanar pada Anya. Ia baru tahu kalau Anya tidak sebenarnya menerimanya sebagai madunya. Kaisar menikah lagi. Dan dia adalah istri kedua suamiku. Kata Anya dengan kesalnya. Ia ingin maju dan menyerang Kaira namun Lisa langsung menjadi penghalangnya. Sini kau. Aku masih belum puas memberikanmu pelajaran. Kau pikir aku mau menerimamu sebagai maduku? Jangan bermimpi kau. Kata Anya hendak menyerang Kaira. Anya sudah. Hentikan. Lisa kemudian menarik tangan Anya, dan membawanya ke kamar tamu memisahkan Anya agar tidak menyerang Kaira. Kaira tertunduk lesu, apa yang dikatakan Anya seakan menamparkan dirinya. Ia dicap sebagai perusak rumah tangga Anya, dan itu memang benar adanya.
Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Tanya Kaira seorang diri tanpa sadar air matanya jatuh dengan sendirinya.